Shalom adik-adik sekolah minggu. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja yang ada di Resort Cililitan. Untuk hari minggu ini yang melayani kakak guru sekolah minggu dari GKPS Cibubur ya. Semua sudah pasti kenal sama kakak-kakaknya. Oke adik-adik, kakak berharap adik-adik semua di rumah sudah siap untuk melakukan ibadah pada hari minggu ini. Sudah pakai baju yang rapi, sudah duduk yang manis. Oleh sebab itu, mari siapkan hati adik-adik. Kita memasuki ibadah kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hadirat kita. Adik-adik, kita angkat satu pujian. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Kakak berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dengan sukacita, ikuti gerakan kakaknya. Nyanyikan dengan senyum ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu?
pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadiran-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah Tuhan keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan-Mu, sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat, hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran, hak kami dipulihkan selaku anak bagi-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di sini senang jadi anak Tuhan? Pasti semua senang jadi anak Tuhan. Tema kita hari ini berani jujur. Jadi anak-anak yang berani jujur adalah anak-anak yang senang jadi anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik kakak untuk bangkit berdiri, ikuti gerakan kakaknya. Kita minggu ini dari Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya, kita harus takut akan Allah dengan menguruskan namanya serta mengasihi Dia. Allah itu kudus dan maha agung. Sebab itu, menghujat, melakukan yang jahat, dan menipu dengan menyebut nama Allah adalah merendahkan Allah dan mencemarkan kekudusannya. Namun, sebut dan panggilan namanya dalam doa dan pujian bila tersesat dalam kesusahan atau kesukaran. Demikianlah kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati supaya apa yang disampaikan kakak guru sekolah minggu bisa masuk ke hati kita. Kita angkat satu pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Adik-adik, sebelum kita mulai firman kita, mari kita satukan hati kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami anak-anak sekolah minggu, hari ini kami hadir menghadap padamu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tahu Engkau ada di sini di tengah-tengah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami masing-masing, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik kelas besar dan remaja Sekolah Minggu GKPS Resort Cililitan. Hari ini Kak Eci akan membawakan firman dengan tema kejujuran. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Sebelum masuk ke cerita firman, ayo kita baca dulu ayat firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa membacanya di layar adik masing-masing. Kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Ayo kita baca sama-sama ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat firman hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, siapakah Petrus itu? Petrus adalah murid Yesus yang terkenal. Petrus sangat dekat dengan Yesus. Sehari-hari ia selalu mengikuti Yesus dan menemani Yesus. Petrus sangat setia pada Yesus dan tidak pernah meninggalkannya. Petrus tidak mau meninggalkan Yesus sedetik pun. Tetapi Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Petrus. Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan itu akan ditandai dengan ayam berkokok. Apakah benar itu terjadi? Poin yang kedua, menyangkal. Apa maksudnya menyangkal itu? Menyangkal adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai
antara perkataan atau perbuatan dengan kenyataan. Dalam bahasa sederhananya sehari-hari, contohnya adalah berbohong. Petrus benar melakukan penyangkalan sebanyak 3 kali, seperti yang Yesus katakan. Lalu, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Kira-kira menurut adik-adik, kenapa ya Petrus itu menyangkal Yesus? Dia begitu setia, dia begitu dekat dengan Yesus, sehari-harinya sama Yesus. Tapi kok masih bisa menyangkal? Pada saat itu, Petrus tahu kalau Yesus akan ditangkap. Ketika ada orang yang bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar murid Yesus? Dia berbohong karena dia takut. Dia tidak berani mengakui. Dia takut dia akan ditangkap nanti bersama-sama dengan Yesus. Petrus mengingkari kesetiaannya. Petrus tidak menunjukkan kesetiaannya pada Yesus. Dalam keadaan tidak aman dan tidak nyaman, Petrus tidak berani berkata jujur bahwa ia murid Yesus. Menurut adik-adik, bagaimana perbuatan Petrus itu? Perbuatan ia menyangkal Yesus. Apakah itu baik? Apakah itu benar? Tidak ya. Perbuatan itu tidak benar dan tidak baik. Kira-kira, apakah kita pernah melakukan penyangkalan-penyangkalan dalam hidup kita? Kalau Petrus saja yang katanya sangat setia, sangat dekat dengan Tuhan, paling tahu tentang Tuhan, Petrus saja bisa jatuh ke dalam dosa ketika keadaannya tidak aman dan nyaman. Dia menyangkal, dia berbohong. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah melakukan penyangkalan-penyangkalan dalam kehidupan kita? Enggak dong Kak, aku gak akan seperti Petrus. Aku gak pernah melakukan seperti Petrus. Memang benar, mungkin penyangkalan seperti Petrus kita tidak pernah lakukan. Tapi ada bentuk-bentuk penyangkalan lain yang tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang menyangkal pada Tuhan. Yuk kita coba telusuri, perbuatan-perbuatan apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita menyangkal. Kakak akan berikan beberapa contoh gambar ya. Kalian perhatikan gambar ini baik-baik. Apakah kalian pernah melihat kondisi seperti ini? Atau mungkin kalian pernah merasakannya ketika kalian sedang belajar daring dari rumah. Ini adalah foto asli yang terjadi pada anak remaja dari sekolah Kristen. Ketika sedang belajar, semua anak-anaknya yang berjumlah lebih dari 20 orang mematikan kameranya. Sampai gurunya berkali-kali memanggil, bertanya, menyuruhnya menyalakan kamera. Tapi anak-anak tetap mematikan kamera. Menurut kalian, ketika kita sedang ada di dalam pembelajaran daring, menggunakan video conference seperti ini, ketika guru sedang menjelaskan, apakah kita pantas mematikan kamera kita selama pembelajaran? Pasti ada dong peraturannya di sekolah.
bagaimana proses pembelajaran daring yang baik. Ketika kamera kalian semua dimatikan, guru pasti akan bingung. Tidak tahu apakah kalian mendengarkan dengan baik, apakah anak-anak menyelesaikan tugas dengan baik, karena semuanya kameranya sedang dimatikan. Ini adalah hal kecil, penyangkalan yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau kalian lihat gambar ini, di gambar ini ketika mau ada PTS, mau ada ujian, sekolah meminta anak-anak memasang foto masing-masing pada template yang sudah disediakan sekolah. Kalian bisa baca di situ ya. Ada kata-katanya, saya mengikuti PTS semester genap 2020-2021 dengan jujur. Dengan maksud supaya memberi semangat dan mengingatkan anak-anak remaja untuk jujur dalam melakukan ujiannya. Apakah kita lakukan? Apakah benar-benar kita jujur selama pembelajaran daring? Apakah kita pernah melakukan kecurangan-kecurangan ketika sedang ujian atau ketika dalam proses pembelajaran daring? Misalnya, ketika guru memberi soal, lalu kita sambil mencari jawabannya di internet, atau kita minta tolong oleh orang di rumah untuk membantu kita untuk mencari jawabannya, sehingga kita tidak mencoba sendiri. Itu namanya tidak jujur. Anak yang jujur pasti berani mencoba melakukannya sendiri. Dia tidak takut kalau nanti nilainya jelek. Dia berani bertindak dengan benar. Kalau dia memang tahu bahwa akan ada ujian, pasti dia sudah jauh-jauh hari sudah belajar terlebih dahulu. Nah, kalau gambar ini, selama pandemi ini, kita melakukan tidak hanya pembelajaran online, tetapi ibadah pun online. Kakak-kakak sekolah minggu mengirimkan video-video untuk ibadah setiap minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Apakah benar kita melakukannya dengan baik? Kakak-kakak tidak ada selalu di situ, tapi Tuhan yang tahu. Apakah kita pernah menghindari ketika disuruh untuk ibadah online? Apakah kita mencari banyak alasan ketika mama papa menyuruh kita ibadah online? Nah, hal-hal seperti ini juga termasuk penyangkalan. Penyangkalan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti kita. Ada contoh lain, misalnya ketika kita sedang berkumpul bersama teman-teman kita yang bukan seiman dengan kita, lalu mungkin kita mau makan atau melakukan satu kegiatan yang harus dimulai dengan doa. Apakah kita pernah merasa berat atau malu untuk melipat tangan kita, menundukkan kepala kita dan berdoa yang menunjukkan iman Kristiani kita? Atau kita pura-pura tidak berdoa, atau cepat-cepat langsung berdoa karena kita malu, karena kita takut ketahuan? Nah, ini juga sebenarnya penyangkalan yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak. Lalu apalagi Kak? Masih banyak lagi penyangkalan-penyangkalan lain. Contohnya,
ketika guru memberikan tugas-tugas untuk dikumpulkan, kita memberi banyak alasan, yang lupa lah, yang belum baca perintahnya lah, atau sinyalnya, jaringannya buruk, atau tidak ada kuota. Sebenarnya kalau memang itu alasan yang benar, tidak apa-apa. Tapi kalau itu hanya alasan semata untuk menghindari tugas dan tanggung jawab kita sebagai siswa, berarti kita melakukan penyangkalan. Lalu apa lagi, Kak? Ketika orang tua kita menanyakan, apakah ada tugas dari sekolah? Apakah sudah dikerjakan? Kita karena merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dengan mudahnya kita akan menjawab, nggak ada, udah dikerjakan. Padahal ada. Sengaja kita hindari, sengaja kita lupa-lupakan, karena kita menghindari tanggung jawab. Lebih seru main gamenya, lebih seru ngobrolnya sama teman-teman. Lalu ternyata dapat teguran dari guru. Lalu guru menghubungi orang tua. Lalu orang tua kita bingung, kaget. Loh, ternyata banyak tugas, ternyata banyak PR, ternyata mau ujian. Kok kemarin katanya nggak ada? Nah, itu pun adalah bentuk-bentuk penyangkalan yang kita bisa lakukan tanpa kita sadari. Dan masih banyak lagi. Kita sebagai siswa di sekolah, sebagai anak di dalam keluarga, dan sebagai anak Tuhan, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita harus melakukan tanggung jawab itu. Tapi tanpa kita sadari, kita sering menyangkalnya untuk menghindari rasa tidak nyaman kita, untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tanpa kita sadari akibatnya. Lalu poin yang ketiga adalah akibatnya. Apa akibat dari penyangkalan yang dilakukan? Dalam cerita firman tadi, Petrus merasa sangat menyesal. Dia sedih, dia merasa berdosa, dia merasa malu. Karena dia tahu Yesus sangat mengasihi dia. Tapi dia membalasnya dengan menyangkal Yesus. Tapi nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa lagi dirubah. Kesalahan itu sudah terjadi. Yang ada tinggal penyesalan. Sama seperti kita. Jikalau kita melakukan penyangkalan-penyangkalan yang tadi disebutkan, akibatnya apa? Kita pun merasa menyesal, merasa tidak tenang, sedih, malu, karena kita tidak bisa dengan berani menunjukkan tanggung jawab kita. Selain itu, perkataan dan perbuatan yang tidak jujur berakibat juga membuat hubungan kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu juga yang dialami Petrus. Tetapi walaupun Petrus melakukan kesalahan, Yesus tetap mengampuninya. Nah, sekarang kakak mau tanya, jika ada orang yang bertanya kepada kalian, apakah kalian murid Yesus? Kira-kira jawabannya apa yang akan kalian berikan? Nah, jika ada orang yang bertanya kepada kalian, apakah kamu murid Yesus? Apakah kamu mengenal Yesus?
Kira-kira apa jawaban kalian? Bisa saja kita jawab, tentu saja Kak, aku murid Yesus, aku mengenal Yesus. Tiap hari berdoa, setiap minggu ibadah, hampir setiap hari puji-pujian Kak buat Tuhan. Apakah itu saja cukup? Petrus setiap hari loh menemani Yesus. Dia pun bisa menyangkal Yesus. Kalau kita masih melakukan penyangkalan-penyangkalan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, apakah mungkin kita akan tumbuh menjadi anak Tuhan dengan iman yang kuat? Jika dari kecil saja kita sudah melakukan penyangkalan-penyangkalan, semua itu perlu dilatih. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih berani, lebih kuat, dan lebih bertanggung jawab menjadi anak Tuhan. Orang-orang yang imannya kuat itu tidak tumbuh begitu saja. Mereka juga pasti sudah melatihnya dari kecil, melatihnya setiap hari. Adik-adik sekolah minggu, kakak harap juga melatih diri kalian untuk lebih setia, lebih dekat dengan Tuhan dari hal-hal yang kecil dan dilakukan setiap hari. Karena anak-anak Tuhan pasti berani untuk berkata dan bertindak benar dan bertanggung jawab. Walaupun ada cobaan dalam hidupnya, walaupun ada ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia tahu bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian firman kita hari ini. Amin. Mari kita tutup firman kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar memahami arti dari firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang berani menyatakan iman kami, yang berani bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun, tapi kami menjadi anak yang selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Terima kasih Bapa atas segala yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kiranya firman-Mu hari ini Bapa bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergaulan kami dengan sesama kami, agar kami menjadi anak-anak yang membawa terang bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Petrus. Adik-adik harus berani jujur ya. Kakak ada satu pujian baru, aku mau jadi anak jujur, kita sama-sama belajar. Nanti habis ibadah ini adik-adik pelajari di rumah. Sekarang kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan kakaknya, kita sama-sama bernyanyi.
Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang memberkati kami dalam sepanjang ibadah kami. Bapa, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati untuk dapat berguna di tengah-tengah kerajaan-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.